Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ananda semuanya, tetap semangat ya, dan selalu menjaga kesehatan ini. Oke. Untuk hari ini kita membahas tentang puisi, ya. Puisi, ya. Nah, mungkin Anda sudah tahu apa itu puisi. Kan puisi kan bagi dua, ada puisi baru dan puisi lama, ya. Oke, ini adalah materi yang kita untuk hari ini. Nah, kalian tahu enggak unsur-unsur atau struktur yang membangun puisi itu ada berapa, nak? Masih ingat? Ada dua, nak, ya. Struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik itu yaitu struktur yang kelihatan, yang nampak, ya. Yang nampak. Apa-apa aja. Nah, misalnya kalau kamu ada teks puisi, nah, tentu kan kelihatan tuh dari kertas yang kosong jadi ada tulisan. Nah, itu kan namanya fisik, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat, itu namanya fisik, ya. Jadi kalau di dalam puisi itu struktur fisik itu adalah apa aja, nak? Yang fisik. Ada yang tahu? Halo? Deslina? Deslina? Halo, Deslina? Struktur fisik yang membangun puisi. Apa menurut Deslina? Sama kayak intrinsik, bukan, Pak? Gimana? Hah? Itu sama kayak intrinsik, bukan, Pak? Ya, unsur intrinsik. Ya, apa? Apa contohnya, Des? Berarti kayak tema gitu, Pak? Tema, ya, tema. Tema tuh apakah unsur fisik atau batin tuh? Kayaknya batin ya, Des. Batin, Pak. Batin, karena dia nggak dikasih tahu sama orang yang membuatnya. Nah, siapa yang bisa menjawab? Atau Deslina mau nambah? Majas, Pak. Ya, majas. Majas tuh nampak, ya. Majas tuh gaya bahasa, ya. Untuk gaya bahasa tuh banyak sekali nih, ya. Banyak sekali, ada 4, ya. Secara garis besar ada 4. Nanti pembagiannya ada banyak sekali itu. Ada 100 lebih tuh. Dari 4 itu ada 100 pembagiannya. Ya, ada hiperbola. Tapi biasanya kalau di ujian-ujian tuh macam-macam yang biasa, ya, pakai misalnya hiperbola, personifikasi, metonimia, ya, metafora. Nah, itu paling sering tuh muncul. Selain itu apa lagi? Selain majas, faktor fisik, struktur fisik puisi itu. Rimanya, Pak. Rima. Apa tuh rima tuh? Kayak akhiran dari kata-kata di puisi. Ya. Akhiran, dia letaknya tuh di awal, di akhir, dan di tengah. Tergantung orang yang membuat puisinya, ya. Tergantung ya puisi tersebut. Kalau ya bisa ada, bisa tidak, ya. Bisa ada. Ya, maksudnya apa? Rima itu kata-kata yang sama, yang posisinya bisa di tengah, di awal, di akhir. Nah, itu dia. Macam-macam rima itu banyak, ya. Macam-macam itu rima banyak sekali bentuk-bentuknya. Terus udah 2 yang fisik, majas, rima, ada lagi? Diksi, Pak. Apa? Gimana? Halo. Diksi. Apa, Des? Desna, putus-putus, Des. Diksi, Pak. Ya, diksi. Diksi, apa tuh diksi, Des? Pinter di sini ya. Apa tuh diksi? Kosakata?
kosakata, ya, Des. Pemilihan kata, Pak. Pemilihan kata atau vocabulary ya, bahasa Inggrisnya vocabulary ya, kosakata. Nah, ya kata-katanya. Berarti dalam puisi itu kita membuat puisi, kita sebagai arsiteknya membuatnya, ya kata-kata itu kita sebagai arsiteknya. Tentu kata-kata itu sangat berpengaruh besar karena puisi itu kan maknanya sangat dalam ya. Nah, maknanya apa ini maksud tuh kadang kita nggak bisa menebak. Ya, dalamnya lautan Pasifik itu kadang nggak tak bisa, dalam laut Pasifik itu bisa diukur, tapi dalamnya makna dalam puisi itu belum tentu. Yang tahu gitu orang membuatnya. Ya Des. Oke, ada 3. Apa lagi? Ada lagi? Yang nampak, diksi, majas, rima, apa lagi? Cukup? Musikalisasinya bisa nggak? Musikalisasi? Bisa ya? Nah, bisa. Musikalisasi itu artinya bagaimana kita cara iramanya tuh gimana nanti ya, iramanya tentu nanti iramanya apa, sedih atau apa itu nanti disesuaikan dengan kata-katanya ya. Oke, berarti musikalisasinya. Dah. Ada tambahan lagi untuk yang fisik ini? Ada. Alius, ada tambahan Alius? Konotasi, Pak. Apa? Ulangi. Gimana? Tipografi. Konotasi, Pak. Iya ya. Konotasi. Konotasi. Oh ya, konotasi. Bahasa konotasi. Karena kan bahasa sastra, terutama puisi ini bahasanya bahasa konotasi, bahasa kiasan, bahasa yang tidak sebenarnya. Ya, apa yang ditulis itu belum tentu maknanya sama seperti kata itu. Ya, misalnya ada judul puisinya itu Sanusi Pane ya, teratai. Teratai itu maksudnya itu bukan bunga teratai, tapi teratai itu adalah simbol dari pemaknaan yang dimaksud dari penyair ini. Maka itu dibuatlah judul teratai ya, karena teratai itu kan seolah-olah dia subur di air, tapi orang nggak cantik ya, karena kalau dia berbunga bagus ya, tapi orang nggak peduli nih. Jadi kayaknya teratai itu adalah simbol dari tentang pendidikan ya, pendidikan di Indonesia ya. Ibarat seperti bunga teratai itu. Oke. Nah, terus apa lagi? Kalau hanya bentuk bisa nggak? Pola puisi itu masuk ke fisik. Tipografinya bisa ya, tipografi puisi. Karena apa? Nilai estetika sebuah puisi itu sangat kompleks, ya, bukan hanya dari kita mengolah kata-katanya, maknanya, cara iramanya, tapi juga bentuk. Karena bentuknya adalah ibaratnya pandangan pertama ya. Kalau kita buat puisi kan orang melihat dari bentuknya udah wah kan. Udah mantap kan. Nah, jadi tipografi itu polanya ada yang zigzag, ada yang lurus ya. Itu tergantung orang yang membuatnya. Nah, karena kan ada nilai estetikanya, keindahan itu sangat kompleks ya, bukan hanya ketika menulis, ketika baca juga harus gitu, harus lebih kompleks lagi, lebih totalitas ke pembacaan nanti. Nah, itu barangkali yang struktur fisik ya, fisik dari puisi ketika kita membuat puisi. Terus ada tadi struktur batin. Berarti batinnya artinya nggak nampak ya. Kalau kita batin itu kan hati kita dalam ini kan nggak tahu kan. Dalamnya isi hati nggak tahu ya. Isi hati kita nggak tahu. Jadi puisi memang gitu juga. Kita nggak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena ya kita bukan orang yang membuatnya. Ya kita orang lain. Yang mungkin yang buat mungkin tahu, tapi kita nggak tahu ya. Jadi apa unsur-unsur yang tersirat, istilahnya gitu ya. Unsur batin itu unsur yang tersirat, yang tak nampak. Dia ada, tapi tak ada. Kenapa dia ada? Karena kalau kita cari ada, tapi kalau kita lihat nggak ada dia. Begitulah ibaratnya. Ya, apa aja unsur batin tuh? Unsur batin. Tema, Pak.
Apa, Des? Tema. Tema tadi. Ya. Tema itu apa, Des? Tema. Apa tema tuh? Kayak landasan dia buat Ya, jadi tema itu sama dengan apa ya, landasan dia mau puisi, istilahnya isunya atau masalahnya ya, masalah atau topik atau apa ya, isi yang menjiwai keseluruhan dari keseluruhan dari puisi tersebut. Ya. Tema ini ada yang penulisan, ada yang sudah ditulis ya. Kalau sebelum ditulis itu biasanya kita punya inspirasi, oh ini kita membuat puisinya apa ya? Itu baru tema di dalam kepala kita. Belum kalau kita mau mencurahkan curhatnya gitu kan dalam bentuk puisi, ya baru kita buat tulisannya kayak kata-kata. Itu tema ya. Jadi masalah pokok yang kita bahas itu nama tema, dari judul sampai akhir tuh tema. Nanti ketebak tuh. Kadang tema itu kadang bisa ditebak dari judulnya aja bisa. Tapi ada kadang juga harus juga dibaca juga isinya. Karena kadang judul dengan isi ada yang buat puisi itu maksudnya berbeda. Tapi kebanyakan dari judul kan bisa aja kita tebak. Oke, temanya. Terus selain tema apa lagi? Kalau amanat, Pak. Amanat itu pesan ya, pesan. Nah pesan ini dia nggak disebutkan oleh itu. Dia ketika kita membaca, setelah kita menghayati puisi itu, kita pahami betul-betul nanti apa maksud tujuan orang yang membuat puisi itu, apa sih tujuannya untuk orang yang mengkonsumsi puisi itu, ya tentu ada tujuan baiknya kan, gitu. Jadi tujuan yang mulia, bukan Pak Mulia ya, yang mulia. Oke. Nah, terus apa lagi? Tema, amanat, apa lagi? Apa lagi ya? Tema, irama, nada, bisa nggak nada? Nada itu masuk musikalisasi ya? Nada, enggak ya? Kira-kira apa lagi, nak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa lagi? Halo? Imaji bisa enggak? Imaji. Pencitraan. Kan ada imaji visual, visual itu mata, ada imaji pendengaran, telinga, itu imaji hidung, pendengar, penciuman, lidah, imaji pengecap ya. Tuh. Ya, imaji itu artinya kesan yang timbul ketika kita membaca puisi itu atau kita mendengar puisi, kira-kiranya kayaknya ini harus dilihat, ini harus didengar ya, gitu. Misalnya nyur melambai-lambai, berarti kan nyur melambai-lambai kan harus dilihat. Kan ngapa dilihat? Kan nyur kan kelapa yang bergoyang itu kan harus dilihat kan. Kalau yang orang buta kan nggak bisa, kan gitu. Itu nama imaji ya. Imaji. Terus apa lagi? Kata-kata konkret. Kata-kata konkret juga. Apa? Ya? banyak kawan-kawan tadi aku sih, Pak. Oh iya. Bapak lupa ya. Iya. Ya, admin. Di admin. Oke, dah join dia. Mohon maaf ya, yang baru masuk nih lupa Pak menengok. Oke, udah ya. Makasih ya buat ini. Oke, ya. Terus nah itu. Nah, ini Bapak buka apanya slide-nya ya. Kira-kira nih kamu tebak nih, kira-kira siapa nih? Nah, kelihatan enggak gambarnya? Siapakah ini gerangan? Ayo, tebak-tebak buah manggis. Siapa dapat tepuk tangan? Dapat, ayo. Siap. Ada tuh di TV tuh acara kuis. Siapa dia? Hori, siapa dia? Iya, siapa?
Halo, cepet. Masa nggak tahu nih? Ini terkenal nih. Presiden penyair Indonesia. Nah, dia benar dari Riau nih, dari Riau. Dari Tembilahan nih kalau salah. Nah, tapi besar dan terkenal di Jakarta dia. Siapa? Sutarji Kalzumbakri. Ya, Sutarji Kalzumbakri. Ini siapa yang jawab nih? Mantap nih. Siapa yang jawab nih? Arif. Arif ya. Oke, ya, mantap. Ya. Nah, Sutarji. Nah, ini kemarin Bapak pernah jumpa sama dia nih. Tapi sekarang udah tua dia. Udah tua kali ya. Pas acara di LAM kemarin Bapak jumpa dengan beliau. Oke. Kita lanjut lagi slide-nya. Mana ya? Mana dia? Nih. Oke. Kelihatan nggak puisi? Puisi karya besar dari Sutarji. Tapi Bapak cari yang pendek aja. Silakan dibaca. Alius, Alius. Dengar suara Bapak Alius. Coba dibaca Alius. Coba silakan baca Alius. Dengan puisi, Pak. Baca biasa nggak apa-apa. Baca puisi pun nggak apa-apa, Kak. Yus. Baca biasa aja, Pak. Nggak apa-apa. Hemat karya Sutarji Kalzumbakri. Ya. Dari hari ke hari, bunuh diri pelan-pelan. Dari tahun ke tahun, bertimbun luka di badan. Maut menabungku segobang. Oke, ya. Kasih aplaus untuk Alius. Mantap, Yus. Jadi bisa nih jadi penyair nih. Ya. Iya. Nggak tahu kan kita masa depan kita nggak tahu nih masa depan si Alius nih. Kadang siswa 50 tuh kadang di bakatnya di plus tuh nggak nampak, tapi ketika dia keluar dari 50 baru nampak ada bakat minatnya. Nah, jadi orang-orang hebat ya. Nah, ini adalah salah satu puisi karya besar dari Sutarji Kalzumbakri ya. Nah, dari puisi ini Bapak ada pertanyaan ya berkaitan dengan puisi yang dibacakan Alius tadi. Kira isinya tentang apa nih, Nak? Ada yang tahu? Isinya bisa dilihat dari judul dan isi puisinya. Farid Rizky. Ini anak Olimpiade nih, harus bisa nih. Farid Rizky. Farid. Dengar suara Bapak. Farid. Apa nggak dengar? Farid Rizky. Coba dijawab pertanyaan Bapak. Kira-kira isi puisinya tentang apa nih, Farid? Coba Farid di speaker coba hidupkan apa? Farid Rizky. Ya, Pak. Jawab, Farid. Farid. Isinya. Ya, Pak. Tentang apa nih, Farid? Isi puisinya nih. Dia membahas tentang apa nih? Kayaknya tentang suka duka ketika untuk hidup hemat gitu kayaknya, Pak. Kayak dari tahun ke tahun bertimbun luka di badan. Apa di sini ini ada kata menabung? Apa dia menabung apa maksudnya? Apa nabung sebenarnya atau nabung ada maksud lainnya? Enggak kan? Ada makna tersirat ya? Iya, Pak, ada makna. Maknanya gimana nih? Oke, makasih. Berarti kayak apa, Pak? Bahwa kayak kematian itu pasti akan datang gitu, Pak. Oh ya, kematian tuh bakalan datang kan. Tapi sebelum dipanggil, ini katanya hemat ya. Ada judulnya hemat ya. Hemat ini maksudnya kita kan tidak ada menabung. Hemat
dengan apa hemat untuk mengurangi kesalahan ya, dosa kita tabung hal yang apa yang amalan-amalan itu kita tabung sedikit ini sedikit ya. Oke, segobang-gobang itu maksud apa nih? Ada yang tahu nih segobang-gobangnya? Segobang-gobangnya bukan lubang ya, ini beda ya. Selubang-lubang itu artinya uang recehan yang dikumpul-kumpulkan menjadi banyak itu segobang-gobang maksudnya. Ya, sedikit demi sedikit. Oke. Terus soal diksinya gimana nak? Diksi dari puisi ini. Diksinya biasa aja atau dia penuh dengan makna? Penuh dengan Penuh makna, Pak. Penuh makna ya, dan kata-kata biasa ya. Tapi makna itu agak sulit kita tebak kan. Oke, nah puisi seperti ini lah puisi yang bagus itu. Oke. Terus imaji apa nih pakai nih? Bertimbun luka di badan. Imaji apa nih? Imaji penglihatan, pendengaran atau apa nih? Orang melihat tertimbun tuh apa? Tertimbun tuh apakah dilihat, apa didengar, atau yang apa diraba atau di apa? Mengecap di mana? Apa nih? Imaji apanya nampak di dalam puisi ini? Des, Nina? Imaji apa nih? Dari hari ke hari, ya. Itu imaji apa tuh? Dari hari ke hari. Kan ada imaji visual, audio. Nah, visual atau audio? Dari hari ke hari. visual, Pak. Visual ya, visual. Kenapa visual? Karena kan kita hari itu kan bisa kita lihat di kalender kan. Nah, ini kalender itu kan hari tanggal berapa kan karena visual ya, bisa dilihat. Nah, bisa ketahuan hari apa. Jadi banyak ini imaji visual yang ditampilkan dari studi ini. Terus kata-katanya ada nggak kata-kata yang pun lambang simbol? Kata hemat misalnya, hemat ini maksudnya apa nih? Bisa kan dikatakan sebagai simbol kan? Nah, kira-kira apa nih? Hemat. Alvin Kurniawan. Alvin Kurniawan. Silakan jawab, Pin. Menurut kamu ini apa maksudnya, Pin? Maknanya apa nih? Oh, nggak ada jawab ya? Halo? Nah, mana nih? Alvin mau jawab deh. Alvin, mana nih Alvin? Panggil kok nggak ada muncul. Cinta kasih, mana cinta kasih? Ada. Alvin, ada. Alhamdulillah, Alvin. Panjang umurnya Alvin nih. Oke, silakan Alvin. Kira-kira kata hemat di judul ini, kira-kira ini maksudnya apa nih? Dia kan kata konkret nih, kata biasa. Tapi ada nggak makna di balik kata hemat di judul ini? Alvin? Halo, Pin. Pin. Alvin. Mana si Alvin nih? Pin. Mana Alvin nih? Dibuka layarnya ya, biar tahu lagi apa. Nah, silakan si Farid. Kira-kira apa nih Farid? Alvin nggak bisa jawab. Farid. Ya, Pak. Apa nih hemat nih maksudnya?
Mungkin kayak hemat bertingkah laku gitu, Pak. Ya hemat bertingkah laku ya, bertindak ya. Karena tingkah laku kita kan di apa tuh akan dicatat kan. Oke, tuh dia kata-kata biasa, tapi maksudnya sangat sangat dalam ya. Itu namanya kata-kata konkret. Ya, sebenarnya konkret ya. Yang baku itu konkret, bukan konkret. Konkret ya. Ya. Terus rima di sini mana rima ini? Rima tuh aneh dari bunuh diri, dari hari ke hari bunuh diri. Nah, ini juga sama juga di bawah bait kedua, dari tahun ke tahun bertimbun luka. Berarti ini sama ya, di awal ya. Nah, di awal nanti rima awal. Kalau di rima tengah ada nggak nih? Sepertinya nggak ada ya. Terus di akhir ini nggak ada, cuma ada rima yang sama nih, yang rima sejajar. Tahun dengan badan. Nah, ini kan n. Nah, jadi sama. Ini rima sejajar namanya ya. Rima itu banyak jenis, ada 4 salah. Ya, terus gaya bahasa. Gaya bahasa apa yang nampak di sini? Ayo. Maut menabungku segobang-gobang. Apa tuh? Bertimbun luka di badan. Bunuh diri pelan-pelan. Apa tuh? Gaya bahasa apa tuh? Kayaknya ini satu gaya bahasa deh. Alius? Gaya bahasa apa? Apa majas personifikasi atau majas hiperbola, metafora atau apa? Gaya bahasa yang kayaknya nih bertimbun luka di badan. Nanti seperti personifikasi ya, Nak ya? Hiperbola. Bertimbun luka di badan. Oh, hiperbola ya. Apa tuh hiperbola tuh? Majas yang melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan ya. Kayaknya hiperbola semua nih ya. Ya, setuju Nak ya? Hiperbola semua ya. Ya, dia bisa 1, bisa 2 ya. Terserah yang membuat. Ya, oke. Terus tipografinya gimana, Nak? Tipografinya dibuat sebenarnya kalau di laptop itu kan diletakkan ke tengah-tengah, Nak ya. Ya, Nak ya? Nah, di tengah. Nah, tipografi polanya. Kan ada yang buat ya, ada yang dibuat pola lurus, ada yang zigzag. Kalau ini kayaknya pola atau tipografi yang di tengah. Terus nadanya gimana nih? Nadanya sedih, gembira, marah, atau semangat, bagaimana nada ini? Bisa dilihat dari kata-katanya ya. Apa nih nadanya? Ya. Apa? Ada suara anak-anak nih. Nada apa nih, Nak? Sedih mungkin, Pak. Hah? Apa, Des? Ini suara Wahdini, adiknya nih, suara adik Wahdini nih, Nak. Di belakang ada penampakan di belakang suara ini. Apa, Des, tadi, Des? Ada gangguan nih. Sedih mungkin, Pak. Hah? Gimana? Gimana, Des? Sedih mungkin, Pak. Sedih, ya sedih. Ya suara Desrina nih kayaknya apa merdu kali. Jadi nggak dengar apa? Ya sedih, sedih ya. Kenapa sedih? Ya itu dia. Ada kata-kata ini bunuh diri pelan-pelan, sedih. Ya. Mau segobang-gobang, kan sedih kan? Nah, sedih. Jadi bacanya sedih. Nanti puisinya sedih dibaca gembira tuh apa salah ya, salah kaprah ya. Nah, jadi kan nanti kalau membaca kan dilihat dari penjiwaannya. Kalau penjiwaannya salah ya nggak tepat dari apa ya. Nah, oke. Terus pesannya kira-kira apa nih? Pesannya. Halo. Yang lainnya mana nih? Alwan, mana Alwan? Alwan Saropi. Wan. Bapak manggil nih. Alwan Saropi. Alwan. Coba hidupkan speakernya.
Pak. Menurut Alwan, pesan yang tersirat di dalam puisi ini apa, Wan? Menurut kamu, Wan? Pesan tersirat, Pak. Dari puisi Hemat karya Sutarji ini. Apa, Wan? Cepat, Wan. Rajin menabung, Pak. Rajin menabung. Bukan, Wan. Ini bukan itu. Jangan salah ya. Jangan salah dengan apa nih, dari judul ini aja dibaca juga isinya, Wan. Bukan menghemat nabung, bukan menabung nih. Bukan menabung duit, bukan. Wah, jadi kita harus artinya kalau di puisi itu kita harus pandai menyelam ya, menyelam apa maknanya. Oke. Wahdini Putri Zanti, ini anak bapak nih. Wahdini nggak ada nih. Silakan Wahdini, kalau menurut kamu apa nih Wahdini? Pesan nih. Pesan dalam puisinya. Ya, gimana? Bisa diulangi? Kalau menurut saya, Pak, ini puisinya kayak mengingatkan kita tentang kematian, Pak. Oh ya. Oke. Nah, itu tadi tentang cuplikan salah satu karya besar dari Sutarji ini ya. Nah, Bapak mau buka lagi yang slide berikut lagi. Bentar ya. Bentar. Nah, ini ada puisi. Kelihatan nak puisinya? Kelihatan? Udah bisa dibaca? Kelihatan, Pak. Bisa, Melvia, bisa ya? Ya, coba Melvia baca, Melvia Rahma. Tadi ada suaranya nih. Melvia. Oh, nggak bisa. Udah nggak apa. Nah, ini kan puisinya tentang anak-anak belajar melatihkan Flora dan Fauna ya. Nah, ini. Coba ini Bapak di tengah-tengah ini Bapak kosongkan. Apa namanya ini? Kalau di Bapak kosongkan nih. Ada Bapak kosongan. Nanti kalimat apa kalau di dalam bahasa Indonesia itu apa namanya itu? Kalimat apa? Kalimat rumpang. Rumpang. Nah, itu rumpang ya. Nah, maksudnya kalimat rumpang itu kalimat yang perlu diisi ya. Wih, rame kali. Rame nih suara siapa? Oke, silakan ini siapa yang bisa menjawab nih? Mengisi, membuat puisi ini, Bapak puisinya yang mudah nih. Yang kata kuncinya jika, ini kelak. Nah, silakan Bapak suruh siapa ya? Ini banyak yang tutup nih, banyak layarnya. Mana Tipani Rizka. Tipani ada. Siapa yang bisa nak membuat puisi, nambahkan lagi? Ya, Farid lah, Pak. Silakan Farid, dicoba. Farid Rizky, silakan coba Farid. Ya, satu aja. Coba mau Bapak akhir ini. Mau hampir habis jam. Ya, silakan Farid. Farid. Siapa aja lah, ya bisa. Nggak bisa? Jika anak biasa membersihkan rumah, kelak ia akan cinta kebersihan. Kan bisa tuh. Ya. Nah, ya oke, mantap. Oke, nah itu tentang
bagaimana tadi menulis puisi dan apa-apa aja unsur-unsur pembangun dari puisi sudah ada Bapak jelaskan. Nah, sampai di sini kira-kira pembelajaran kita gimana, Nak? Kesannya gimana, Nak? Kesan kalian mengikuti pelajaran Bapak hari ini? Seru, Pak.